Bagian ke-9 adalah peralatan. Desain, konstruksi, dan penempatan peralatan yang digunakan dirancang dengan baik agar mudah dibersihkan sehingga tidak menghambat efektivitas sanitasi. Persyaratan-persyaratan pengolahan adalah sebagai berikut. A. Tidak menyebabkan kotoran tertahan pada sambungan yang dapat mencemari pangan olahan. B. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap penyok, karat, dan goresan, serta permukaannya halus atau licin dan tidak berpori sehingga mudah disanitasi. Misalnya stainless steel. Penggunaan bahan yang tidak dapat dibersihkan dan didisinfeksi dengan baik, misalnya kayu, dapat dipertimbangkan jika penggunaannya tidak menjadi sumber pencemaran. C. Peralatan bebas dari debu dan kotoran sebelum digunakan. Dan D. Tidak menggunakan peralatan yang rusak dan terdapat program pemantauan kelayakan peralatan. Terdapat prosedur pemeliharaan dan program pemeliharaan peralatan yang berkala dan konsisten. Alat ukur untuk kegiatan produksi, misalnya timbangan, termometer, pressure gauge, dan lain-lain dikalibrasi secara berkala. Bagian ke-10 adalah program sanitasi. Terdapat program sanitasi terdiri atas program pembersihan dan disinfeksi. Pembersihan adalah proses penghilangan tanah, residu pangan, kotoran, minyak, atau bahan yang tidak layak lainnya. Sedangkan disinfeksi adalah reduksi jumlah mikroorganisme dalam lingkungan menggunakan zat kimia atau metode fisika sampai pada tingkat yang tidak membahayakan keamanan atau kelayakan pangan. Sarana untuk pembersihan atau pencucian peralatan dalam keadaan bersih. Peralatan pembersihan diletakkan sesuai dengan tempatnya dan dalam keadaan bersih sebelum dan setelah digunakan. Proses pembersihan atau pencucian tidak mencemari atau mengontaminasi produk yang sedang ditangani atau diolah. Hasil dari program sanitasi yang terlaksana diperiksa untuk memantau ketepatan dan keefektifannya serta terdapat catatan pelaksanaan program sanitasi. Bagian ke-11 adalah pengelolaan barang dan jasa yang dibeli. Pembelian bahan, jasa, dan aktivitas subkontraktor yang memiliki dampak terhadap keamanan pangan seharusnya dikendalikan untuk memastikan pemasok yang digunakan mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kesesuaian bahan yang datang diverifikasi terhadap spesifikasi persyaratan pembelian. Terdapat proses seleksi, persetujuan, dan pemantauan penyedia terhadap pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan. Bagian ke-12 adalah bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan, dan produk akhir. Dalam proses produksi, pelaku usaha harus bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan, dan produk akhir harus sesuai dengan peraturan dan persyaratan, yaitu tidak menggunakan bahan yang dilarang. Jenis dan batas maksimum penggunaan bahan baku tertentu, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong harus sesuai dengan peraturan. Menggunakan kemasan pangan yang aman. Terdapat catatan mutu dan keamanan bahan seharusnya tersedia dan dijaga sampai batas waktu yang ditetapkan oleh perusahaan pangan olahan. Dilakukan pengujian secara berkala terhadap mutu dan keamanan produk akhir dan seharusnya program dan catatan pengawasan keamanan dan mutu produk akhir didokumentasikan. Bagian ke-13 adalah pengendalian proses dan pencegahan kontaminasi silang. Produk pangan yang diproduksi sesuai dengan deskripsi produk pangan yang ditetapkan. Sarana produksi juga seharusnya memiliki dokumen yang menjelaskan deskripsi proses produksi secara terperinci. Sarana produksi harus menjalankan prosedur pengendalian proses sejak mulai penerimaan bahan baku hingga produk siap untuk didistribusikan secara konsisten untuk menjamin proses produksi memenuhi persyaratan keamanan pangan, terutama pemantauan dan pengendalian tahap-tahap kritis. Pemantauan tahap-tahap kritis seharusnya dilakukan oleh personel yang kompeten.
pencatatan monitoring tahap-tahap kritis, memuat pengendalian terhadap tahapan kritis dalam proses produksi sesuai batas kritis yang ditetapkan. Terdapat prosedur evaluasi pelepasan produk akhir atau release product. Sarana produksi harus menjalankan program untuk mencegah, mengendalikan, dan mendeteksi kontaminasi silang dan alergen. Bagian ke-14 adalah penanganan produk tidak sesuai. Sarana produksi harus menetapkan prosedur dan pencatatan penanganan produk tidak sesuai. Dalam menangani produk yang tidak sesuai, dapat dilakukan dengan cara melakukan rework, downgrade mutu, alokasi untuk produk bukan konsumsi untuk manusia atau pakan, dan atau dimusnahkan. Bagian ke-15 adalah laboratorium pengujian internal. Perusahaan yang memproduksi pangan olahan dapat memiliki laboratorium internal untuk melakukan pengendalian mutu dan keamanan bahan baku, bahan setengah jadi, dan produk akhir. Bagian ke-16 adalah pengendalian hama. Praktek hygiene yang baik diterapkan untuk mencegah masuknya hama ke dalam pabrik. Industri pangan olahan harus mempunyai program pengendalian hama yang terjadwal, termasuk mengendalikan binatang yang mungkin masuk dan berkeliaran di lingkungan pabrik. Program dilakukan baik secara swakelola maupun melalui jasa pengendalian hama. Hama termasuk binatang peliharaan dan liar, pengerat, serangga, burung, dan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merupakan penyebab utama menurunnya mutu dan keamanan pangan. Bagian ke-17 adalah kebersihan personel dan fasilitas karyawan. Semua karyawan, pengunjung, dan subkontraktor disyaratkan untuk memenuhi persyaratan kebersihan dan kesehatan. Kebersihan personel harus terjaga dan dievaluasi melalui pemeriksaan terhadap kebersihan pakaian kerja, kebersihan kuku, atau hal lain yang diduga mengakibatkan pencemaran atau kontaminasi produk. Personel seharusnya tidak makan, minum, meludah, merokok, atau melakukan tindakan lain di area pengolahan yang menyebabkan pencemaran atau kontaminasi silang. Perhiasan, jam tangan, pin, bros, termasuk jarum untuk jilbab atau barang lainnya tidak boleh dikenakan atau dibawa ke area pengolahan jika berisiko terhadap keamanan dan kelayakan pangan. Peringatan atau informasi terkait hygiene personel tersedia untuk mengingatkan personel agar mematuhi peraturan hygiene yang berlaku. Personel dalam keadaan sehat, bebas dari luka atau penyakit kulit atau hal lain yang diduga mengakibatkan pencemaran terhadap produk. Kesehatan personel harus dipantau secara berkala. Terdapat tempat cuci tangan, fasilitas ganti pakaian karyawan, fasilitas toilet, dan tempat penyimpanan barang pribadi karyawan. Fasilitas pencucian tangan dilengkapi air mengalir, sabun, pengering tangan, dan dilengkapi dengan peringatan dan petunjuk cara mencuci tangan yang tertulis dengan jelas. Khusus untuk sarana produksi UMK, jika toilet berada di area pengolahan, maka pintu toilet tidak terbuka langsung ke area pengolahan dan dirancang diberi partisi atau pembatas. Bagian ke-18 adalah pelatihan personel. Program pelatihan personel termasuk pelatihan internal maupun eksternal seharusnya diberikan untuk setiap personel meliputi pendalaman prinsip dasar proses pengolahan, praktik hygiene, dan sanitasi perorangan sampai dengan kegiatan praktik cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB, serta pelatihan terkait kompetensi yang dipersyaratkan. Khusus untuk sarana produksi UMK, bukti pelatihan personel dapat berupa sertifikat keikutsertaan dan pencatatan riwayat pelatihan bagi karyawan. Bagian ke-19 adalah pengemasan. Proses pengemasan seharusnya dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mencegah kontaminasi silang. Bagian ke-20 adalah pengendalian bahan kimia non-pangan.
Bahan kimia non-pangan yang berpeluang kontak dengan pangan dan permukaan pangan harus sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Terbuat dari bahan yang tidak memindahkan atau mentransfer zat-zat berbahaya pada pangan. Bahan kimia non-pangan tidak mencemari dan atau tidak berpotensi mencemari produk pada saat digunakan. Bahan kimia non-pangan ditangani dan digunakan sesuai prosedur serta disimpan di tempat khusus dengan akses terbatas untuk menghindari penyalahgunaan dan dalam wadah yang berlabel untuk menghindari kesalahan penggunaan. Bagian ke-21 adalah sistem ketertelusuran dan penarikan. Pemberian identitas pada bahan baku, bahan antara, bahan kemas, dan produk akhir seharusnya ada untuk memudahkan ketertelusurannya. Bagian ke-22 adalah penyimpanan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan, dan produk akhir. Sarana penyimpanan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan, dan produk akhir termasuk produk antara dalam kondisi terjaga kebersihannya. Penyimpanan bahan dan produk akhir seharusnya dilakukan dengan pengaturan yang baik, teratur, dan terpelihara untuk menjaga bahan dan produk akhir tidak mengalami kerusakan atau penurunan mutu dan keamanan pangan. Bahan-bahan yang digunakan disimpan secara teratur dan terpisah dalam ruangan yang bersih. Bahan dirotasi berdasarkan sistem first in first out atau first expired first out untuk membedakan umur simpan bahan dan kemudahan penelusuran. Kondisi lingkungan penyimpanan, misalnya suhu, kelembapan, cahaya, dan aliran udara sesuai persyaratan penyimpanan yang ditentukan. Bagian ke-23 adalah pemuatan produk ke kendaraan. Pemuatan produk akhir membutuhkan pengawasan untuk menghindari kesalahan proses pengangkutan. Kesalahan pengangkutan mengakibatkan kerusakan dan penurunan mutu serta keamanan pangan olahan. Kebersihan wadah dan alat pengangkutan pangan olahan selalu terpelihara, terawat, serta wadah dan alat tidak digunakan untuk mengangkut bahan-bahan berbahaya. Bagian ke-24 adalah informasi produk. Label di dalam dan atau pada kemasan pangan olahan yang beredar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bagian ke-25 adalah tanggap darurat keamanan pangan. Sebaiknya memiliki prosedur tanggap darurat keamanan pangan yang memadai. Sarana industri mengidentifikasi keadaan darurat keamanan pangan yang dapat terjadi dan memastikan prosedur penanganan tanggap darurat keamanan pangan dapat diimplementasikan. Sarana produksi juga memastikan bahwa mitigasi risiko dilakukan terhadap produk pangan terdampak.